Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Bapak. Apa kabar kalian semua ya? Baik, Pak. Baik, ya. Cerita yang ini. Ya. Ya. Dulu kita akan mempelajari materi kita hari ini. Baiknya di sana dulu juga tentang Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, hari ini kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Sudah selesai. Terima kasih kepada saya. Ya, Pak, sama-sama. Bagus banget doanya. Oke, untuk hari ini siapa yang akan datang? Paulus, Pak. Yuli. Paulus Yuli Dewa. Yuli liburan, Pak. Yuli liburan. Merah itu. Brian, Pak. Katanya sakit, Brian. Keseringan si Brian, Pak. Oh iya, kayaknya ini jadi flashback sekarang. Oh, iya. Bisa, Pak. Bapak udah di sini. Bapak kan baru ya. Iya, Pak. Oh, Bapak. Oke, fokus ya. Oh, iya, iya. Di materi selanjutnya kemarin kita membahas tentang organologi musik, organologi instrumen. Jadi sekarang kita belajar tentang beralih instrumen musik, yang termasuk ke klasifikasi dan beberapa. Oke, tujuan pembelajaran menjelaskan pemateri organologi dan kronologisnya, klasifikasi bagi instrumen drum serta fungsinya, menjelaskan klasifikasi drum menurut sistem pengurusan, analisis bahan pembuatan drum dan pengaruhnya terhadap karakter suara. Oke, di sini siapa yang tahu artinya organologi? Kurang tahu, Pak. Sekarang. Tahu ya? Iya, Pak. Jadi saya boleh baca. Pengertian organologi. Organologi adalah ilmu yang mempelajari alat, khususnya alat musik, struktur, cara kerja, klasifikasi, bahan pembuatan, teknik permainan, serta pengembangan teknologinya. Dalam konteks ini, organologi difokuskan pada instrumen drum sebagai salah satu instrumen perkusi paling penting dalam musik modern. Nah, ya. Terima kasih di saya. Nah, Pak. Ya. Jadi pengertian organologi adalah ilmu belajar tentang alat. Ibaratnya organ dan manusia. Sama dengan kita belajar tentang organ. Terus sekarang kita mau belajar tentang organologi instrumen drum. Apa saja sih bagian dari instrumen drum ini? Oke. Klasifikasi drum dalam organologi. Menurut Lembaga Stasiun, drum digolongkan sebagai beberapa form, yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran drum. Dalam drum set, beberapa instrumen utama termasuk bass drum, nada, trombon, trombon, hi-hat, dan cymbal dan bass cymbal. Oke, sejarah drum. Drum set seperti yang dikenal saat ini muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Perkembangannya 1910-an pada bass dan organ. 1930 sampai 1940 drum set mulai digunakan dalam musik swing dan big band. 1950 sampai 1970 perkembangan genre rock mendorong peningkatan ukuran dan jumlah rock. Era modern penggunaan bahan baru seperti akrilik, komposit, elektronik dan elektronik. Nah, pada zaman penemuan oleh William Ludwig, nah ini bentuknya pada tahun 1980-an berkembang sampai sekarang menjadi drum elektronik bahkan menggunakan bahan seperti akrilik. Oke, kita mau belajar tentang struktur drum. Yang pertama adalah shell atau badan drum, terbuat dari kayu, maple pitch, poplar, akrilik atau logam, stainless steel brass, bentuk silinder dan berfungsi sebagai ruang resonansi. Yang kedua adalah head atau membran drum, terdiri dari paper head, sisi yang dipukul, resonant head, sisi bawah yang berfungsi sebagai resonansi. Nah, kalau dibilang yang dipukul ini, yang resonant head itu yang di bawahnya. Ada ini di bawahnya. Itu Pak, senar drum ya, Pak? Iya, cukup sebenarnya. Sama, ibaratnya kelompok semua sama. Oke, yang ketiga kelompok atau ada perjalanan drum. Jika logam atau kayu yang menjaganya tetap kencang. Yang mainnya
terlalu baru mengencang head. Ada tulang baru, ada baru. Baru dia Pak ya. Yang kelima adalah tension root, otak kulit untuk mengatur kencang head, mengurangi pitch dan tone. Oke, yang selanjutnya adalah sayangan khusus senar. Sistem pengikat kawat senar di bawah membran. Jadi kalau ada senar, ada pengatur khusus stainlessnya atau stainer. Stenger. Ya, siap. Oke, bagian-bagian dalam konsep ada senar drum, suara tajam, hard, dominan dalam permainan gitar. Memiliki senar wide di bawah resonan head. Diameter umum 13 sampai 14 inch. Bahan kayu soft metal. Bass drum terusan dimiliki dengan pedal. Suara dalam rendah boom. Diameter umum 20 sampai 24 inch. Jadi adalah tom terdiri dari high tom, nada tinggi, mid tom, nada menengah dan low tom, rendah kurang 8 sampai 14 inch. Low tom, suara lebih rendah dari low tom dan tone, suara 14 sampai 22 inch. Yang kelima adalah simbal, juga bagian terbaru dari drum set. Jenis utama ada dua simbal yang bertemu melalui pedal ukuran 13 sampai 15 inch. Right, untuk menjaga kedepan stabil ukuran 20 sampai 24 inch. Keras untuk aksi dramatis ukuran 14 sampai 20 inch. Flash, efek tambahan ukuran 7 sampai 12 inch. Oke. Jadi kita masuk ke bagian ini adalah yang pertama adalah diagram, rendah, high head, keras, high mode, high, middle tone, dan low tone. Ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Enggak? Tidak ada? Semua jelas? Kesimpulan. Jelas Pak. Jelas ya? Kesimpulan. Luar biasa. Sama Bapak Eko? Kesimpulan. Kesimpulan ya. Pengaruhan pembuatan gelar ada kan juga ternyata setelah diselidiki oleh saya sebelumnya, ternyata bahan gelar itu berpengaruh sangat kepada suara jenis karakter suara gelar. Oke, yang pertama adalah bahan gelar yang terbuat dari sel kayu. Karakter suara balance, break, attack kuat, menggani, low end dalam koplar, ekonomis, jadi ini jenis-jenis kayunya, maple, menggani, koplar. Yang kedua adalah sel metal, sel frank, agresif, beras, jadi lembut, daun, tetap punchy, aluminium, halus, magnesium, difference, jelas. Oke, kita dalam ya. Single plate, tipis, resonansi tinggi, dalam beri, tebal, tahan kuat, cocok rock atau metal, betul, tekstur kasar, lembut, yang terakhir adalah real, jernih dan bright. Oke, kita akan masuk ke latihan. Nah, sini siapa yang mau maju atau ditunjuk untuk menjelaskan bagian-bagian dari apa? Grace ya, iya Pak. Boleh Grace untuk dijelaskan bagian-bagian. Baik guys, maju guys. Dipanggil Bapak Kota ya. Dari situ saja. Situ aja. Oke, ini tadi apa namanya, Grace? Bukan Grace ya, ini namanya senar. Oke, kepada diri saya, ini apa namanya tadi? Itu tom-tom ya Pak ya? Tom-tom ya? Iya. Oh benar ya Pak ya? Ya, betul sekali. Iya. Ini apa namanya? Itu floor Pak, ya kan? Jadi tadi apa yang namanya? Dominika? Simba. Simbal keras. Yang ini apa namanya tadi? Simba. Ini? Kelas Pak. Salah dong. Oi, Kamu udah kepala Pak. iya. Iya, ini namanya simbal keras. Tom ya Pak? Ya.
Ya. Kita masuk ke kesimpulan. Instrumen dalam merupakan salah satu fondasi utama dalam musik modern. Dengan mempelajari organ musik, siswa dapat memahami struktur proses menghasilkan bunyi. Bagaimana pula pengetahuan organologi sangat penting bagi siswa SMA yang belajar seni musik. Belajar buka, untuk praktik, apresiasi dan pengembangan musikal dalam musik. Oke, sekian dari materi Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan memberikan tugas pada kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Kapan Pak? Ada yang mau ditanyakan? Kapan tugasnya dikasih Pak? Nanti besok lah Pak Iman. Ya Pak. Nggak masuk kita besok Pak. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, nah, 2 Pak. Ayo. 2. Di saya lah. Yang video. Hapus lagi. Dua asli. mari kita berdoa kawan-kawan. Doa mulai. Amin. Terima kasih seperti saya. Pak, sama-sama Pak, yang kita mau ya.